Ya, kembali di Market Review kita sudah sampai di segmen terakhir masih berbincang bersama Guru Besar Fakultas Pertanian IPB, Prof. Dwi Andreas. Menyambung tadi mengenai hal yang saya sempat sampaikan di sebelum jeda, bahwa data yang disampaikan oleh Presiden Jokowi per 22 September 2020 masih ada sekitar 738.000 ton garam rakyat yang tidak terserap industri dalam negeri. Indonesia impor 4 juta ton garam, garam rakyat harus bisa produksi ataupun baru bisa produksi 2 juta ton per tahun gitu ya. Dari kuantitas saja ini kemudian dikatakan tidak bisa mencukupi lah apa yang diharapkan oleh industri. Presiden sendiri mengharapkan sebuah solusi yang komprehensif, Prof, mengenai hal ini. Analisa Anda seperti apa? Ya, saya kira perbaikan teknologi di produksi garam, Mas. Produksi garam di Indonesia itu single pond, kan single pond. Karena single pond sehingga garam dikeringkan ya, kalau ingin tahu produksi garamnya, jadi air laut dimasukkan ke dalam pond tersebut, lalu kemudian dikeringkan dengan sinar matahari. Nah, karena single pond sehingga garam kita itu kemurniannya belum sesuai dengan kualitas yang dikehendaki di industri. Dengan single pond tersebut itu kadar NaCl-nya itu sekitar kemurniannya sekitar 97% lah ya. Sekitar 94%. Sedangkan garam industri, untuk industri ini mengendaki di atas 97%. Untuk beberapa hal, ini ada juga di jaringan tani kami yang di Indramayu, itu menggunakan double pond. Dengan double pond itu, garam yang dihasilkan sudah memiliki kualitas sama dengan yang ada di industri. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya bukan kemudian menyalahkan bahwa garam rakyat ini kualitasnya rendah. Yang harus dilakukan pemerintah adalah bagaimana supaya teknologi produksi garam rakyat ini bisa ditingkatkan dari single pond ke double pond ataupun triple pond. Dengan cara itu maka kualitas garam yang nanti diproduksi oleh rakyat ini sudah setara dan bisa digunakan untuk industri. Saya kira justru di sana permasalahannya, bukan kemudian lalu kita memperbanyak impor garam. Nah, memang persoalan balik lagi ke masalah harga ini kan ya. Nah, tapi kalau kita harus mengikuti harga internasional seperti itu, tidak melakukan pembinaan, tidak melakukan perbaikan teknologi di produksi garam rakyat, maka ya devisa yang kita boroskan semakin lama akan semakin besar, sudah barang tentu. Jadi saya kira di sana, dan memang ada beberapa produsen garam ini kan mereka menambang garam, seperti Amerika itu menambang garam, sebagian di Cina menambang garam. Tapi misalnya produsen garam di Australia yang kita juga impor dari sana, itu sama persis teknologinya dengan apa yang digunakan oleh petani-petani kita kan. Jadi kan menggunakan open pond dengan cahaya matahari kan itu. Sehingga sebenarnya Indonesia amat sangat potensial. Kalau garam sih sebenarnya saya tidak ragu-ragu Indonesia bisa swasembada garam. Asal memang kita betul-betul serius mengembangkan teknologi untuk produksi garam rakyat terutama, sehingga garam yang diproduksi rakyat ini sesuai dengan kualitas yang dikehendaki oleh industri. Ekstensifikasi lahan produksi untuk garam lokal sendiri, ini juga menjadi bahasan. Ada kendala sejauh ini, Prof? Menurut Anda dalam hal ekstensifikasi lahan produksi garam lokal? Nah, kalau ekstensifikasi oke lah, bermasalah ya ekstensifikasi. Kita bicaranya intensifikasi dalam arti bagaimana yang kondisi tambak garam existing ini bisa kita tingkatkan produksinya. Sebenarnya lebih jauh lagi bisa kita tingkatkan kualitas produksinya. Dan itu bisa amat sangat memungkinkan dengan meningkatkan kualitas produksinya. Dan yang kedua yang teramat penting, bagaimana pemerintah bisa menjaga harga yang menguntungkan bagi petani petambak. Karena itu kuncinya di sana. Apapun terkait dengan pertanian itu kuncinya di harga, Mas. Ketika kita tekan harga tersebut ke bawah, maka semakin lama petani tambak rakyat kita akan semakin hancur, lalu meninggalkan budidaya untuk garam kan. Jadi itu sebenarnya. Jadi bagaimana bisa pemerintah juga menjaga harga garam di tingkat
petani tambak ini, petambak ini bisa stabil. Itu yang sangat-sangat penting. Baik. Gula juga nasibnya sama. Gula kalau kita biarkan sebagaimana saya sebutkan pada periode terdahulu ini tutup semua nanti 4-5 tahun lagi kan industri gula nasional kita yang berdasarkan tebu rakyat. Jadi itu. Baik, ya semoga memang solusi komprehensif ini dapat kemudian disumbang oleh stakeholders di dua komoditas ini agar permasalahan impor garam dan juga gula ini menjadi permasalahannya ataupun solusinya bisa kemudian didapatkan. Prof, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Market Review. Sukses selalu, sehat selalu, dan sampai jumpa. Iya, sampai jumpa Mas Wiki. Sehat juga, salam sehat. Ya, dan bisa demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber dalam program Market Review. Semoga perbincangan kami dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Andrian undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.